Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi analisis laba kotor, yaitu bab 8 pada buku ALK. Kelompok kami terdiri dari Zafira Safa Majidah dengan NIM 046, ada saya sendiri Bella Ananda dengan NIM 060, dan ada Anesya Diantami Putri Mumpumi dengan NIM 084. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian laba kotor, perbedaan analisis gross profit dengan contribution margin, analisis laba kotor atas dasar anggaran dan biaya standar, analisis laba kotor atas dasar data periode yang lalu, dan manfaatnya bagi manajemen. Pertama, ada pengertian laba kotor menurut ahli-ahlinya. Yang pertama itu dicantumkan laba kotor menurut Sumarso, yang berarti ada laba kotor adalah selisih antara penjualan besi dengan harga pokok penjualan. Kemudian untuk menurut Kasmir sendiri itu ada laba kotor yang artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Nah, untuk menurut Pastoro ini kurang lebih sama dengan Sumarso, yaitu gross profit adalah selisih antara harga pokok penjualan dan penjualan. Untuk mungkin terdapat beberapa kata yang berbeda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu tentang laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Nah, analisis laba kotor sendiri itu merupakan suatu proses yang kontinu atau berkesinambungan dan intensif. Kemudian perbedaan analisis gross profit dengan contribution margin yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Yang di sini dicantumkan ada 3 perbedaan, yaitu perubahan atau perbedaan pada harga jual per unit produk yang disebut dengan selisih harga jual. Kemudian yang kedua ada perubahan atau perbedaan pada volume produk yang dijual, yaitu selisih volume penjualan yang mencakup 1. Ada jumlah unit fisik atau disebut juga dengan selisih volume penjualan final. Kemudian yang kedua ada perbedaan jenis produk yang dijual atau sering disebut dengan komposisi produk. Yang ketiga ada perubahan atau perbedaan pada elemen-elemen biaya seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang disebut selisih harga pokok. Nah, untuk perbedaan gross profit dan contribution margin sendiri itu, kalau gross profit itu menyoroti tentang profitabilitas barang dan jasa yang dijual secara langsung. Kalau contribution margin itu memberikan gambaran luas tentang pendapatan yang diperoleh untuk menutupi biaya tetap yang lainnya. Nah, kemudian untuk berikutnya ada analisa laba kotor atas dasar anggaran dan biaya standar. Nah, pada slide tersebut ditampilkan data laba kotor mulai dari anggaran yang dianggarkan dan anggaran yang terrealisasi, kemudian ada selisih antara anggaran dan realisasi, mulai dari penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, cost of ratio, gross profit ratio, kemudian ada volume per unit, harga jual, harga pokok, dan laba kotor. Itu dapat dilihat terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat terlihat ya, mulai dari realisasi penjualan mengalami kenaikan sebesar 16%, sehingga yang tadinya dianggarkan sebesar 7.500.000 kemudian realisasinya menjadi 8.700.000, yang berarti mengalami selisih 1.200.000. Kemudian kenaikan HPP sebesar 10% lebih tinggi dibandingkan yang dianggarkannya. Kenaikan HPP itu lebih rendah dari anggarannya. Kemudian gross profit mengalami kenaikan dari 20% menjadi 25%. Nah, kenaikan laba kotor sebanyak 600.000 menunjukkan kenaikan sebesar 40%. Kemudian jumlah laba kotor harus cukup tinggi untuk dapat menutup biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Laba kotor juga harus cukup tinggi untuk
menutup laba yang terkendali baik pada pusat laba maupun pusat investasi. Nah, di sini slide berikutnya terdapat kesimpulan yang dari tabel di atas. Kemudian kemungkinan selisih tersebut itu akan timbul antara cost of sales ratio dengan gross profit ratio, yaitu yang pertama ada selisih volume atau volume variance. Jika volume penjualan itu mengalami perubahan, maka total penjualan dan total harga itu juga berubah, maka itu juga berdampak pada laba kotor yang akan berubah. Kemudian yang kedua ada harga jual atau sales price variance, yang apabila harga pokok jual per unit itu mengalami perubahan, maka total penjualan juga berubah, sehingga laba kotor itu juga mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga ada selisih harga pokok atau cost price variance. Apabila harga pokok ini penjualan per unit mengalami perubahan, maka total harga pokok penjualan berubah, sehingga laba kotor berubah. Jadi laba kotor akan berubah apabila selisih volume, selisih harga jual, dan selisih harga pokok itu mengalami perubahan. Nah, untuk contoh menganalisis masing-masing dapat perhitungan. Yang pertama itu selisih volume variance yang didapatkan dari volume penjualan yang dianggarkan atau A sebesar 100.000 unit dengan volume penjualan yang direalisir sebesar 90.000 unit. Nah, selisih volume dalam unit itu didapatkan dari 100.000 unit dikurangi dengan 90.000 unit, maka mendapatkan hasil sebesar 10.000 unit. Laba kotor per unit yang dianggarkan adalah 250.000. Jadi selisih volume penjualan itu didapatkan dari D dikali dengan E. 10.000 dikalikan dengan 250.000 mendapatkan 2.500.000, yang artinya tidak menguntungkan karena realisasi volume penjualan itu lebih rendah dari yang sudah dianggarkan. Nah, kemudian untuk selisih harga jual atau sales price variance itu juga sama, harga jual per unit yang dianggarkan itu sebesar 250.000. Nah, untuk harga jual per unit yang direalisir itu sebesar 225.000. Selisih harga jualnya dikurangkan menjadi mendapatkan hasil sebesar 25.000 unit. Nah, realisasi volume penjualan itu 90.000 unit tadi, sehingga selisih harga jual 25.000 dikalikan dengan 90.000 unit mendapatkan hasil 2.250.000, yang artinya tidak menguntungkan. Selisih harga jual tidak menguntungkan karena harga jual itu lebih rendah dari realisasinya. Yang perlu dievaluasi di sini itu adalah manajer pemasaran. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada selisih harga pokok atau cost price variance yang tertera pada data tersebut. Sama logaritmanya, yaitu 230.000 dari harga pokok per unit yang dianggarkan dikurangkan dengan 210.000 dari harga pokok per unit yang sudah terrealisir, berarti dikurangkan mendapatkan hasil 20.000, kemudian dikalikan dengan 90.000 unit mendapatkan hasil sebesar 1.800.000, yang berarti itu menguntungkan 1.800.000. Dapat untuk menutup kompensasi selisih yang tidak menguntungkan secara terperinci sebagai berikut. Itu ada selisih volume tadi yang mendapatkan hasil 2.500.000, kemudian selisih harga jual 2.250.000, kemudian ada selisih harga pokok 1.800.000. Untuk selisih laba kotor itu diperoleh karena selisih volume dijumlah dengan selisih harga jual, kemudian ditutup dengan 1.800.000 itu selisih harga pokok, sehingga selisih laba kotornya tersisa 2.950.000, yang berarti belum menguntungkan. Untuk kemudian ada analisis laba kotor untuk banyak produk atau multiple produk. Ya, ada di slide ditampilkan tabel anggaran laba kotor dari PT Anissa. Yang atas adalah yang dianggarkan, kemudian yang tabel bawah itu adalah realisasi dari PT Anissa. Kalau perbedaannya dengan yang tadi adalah hanya satu produk, kalau di sini terdapat beberapa jenis produk.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis laba kotor atas dasar data periode yang lalu. Di sini sudah kita ketahui bahwa laporan keuangan perusahaan itu setiap tahunnya ada. Jadi kita bisa menganalisis laba kotor itu dari periode tahun yang lalu. Kita menganalisisnya menggunakan dua jenis, yaitu analisis laba kotor untuk satu jenis dan juga untuk multiple produk atau beberapa jenis. Nah, yang pertama kita akan menganalisis laba kotor untuk satu jenis produk. Di dalam slide itu sudah tersedia tabel dari laporan laba rugi CV Anissa untuk tahun 2020 dan 2021. Di sini tahun 2020 juga bisa disebut dengan tahun standar dan 2021 ini tahun realisasi. Ada penjualan, harga pokok, dan juga laba kotornya. Untuk masing-masing tahun memiliki unit dan total yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita akan menganalisis selisih harga jual dan volume penjualan. Di sini kita nanti akan menganalisis menghitung tiga jenis, yaitu ada selisih harga jual, selisih harga pokok, dan juga volume penjualan. Yang pertama, kita menganalisis selisih harga jual dan volume penjualan. Pertama, kita menghitung terlebih dahulu. Kita lihat penjualan di tahun 2021 atau tahun realisasi. Itu dalam tabel sudah ada nominalnya sebesar 108.800.000. Nah, untuk yang kedua yaitu penjualan tahun 2021 pada harga tahun 2020, di mana ini untuk unit penjualannya itu di tahun 2021. Sedangkan untuk harga pokoknya kita menggunakan harga pokok di tahun 2020. Nah, di situ tertera 3.200 dikali 3.000. Di situ ada salah perhitungan, di mana untuk harga pokok penjualan yang sebenarnya itu sebesar 30.000, di mana itu diperoleh dari 3.000 unit itu dikali harga per unitnya, harga pokok per unitnya yaitu sebesar 30.000 sehingga totalnya 81 juta. Sehingga di sini 3.200 dikali dengan 30.000 maka menghasilkan 96 juta. Setelah itu kita kurangkan maka mendapatkan hasil 12.800, di mana ini disebut sebagai selisih harga jual. Nah, di situ tertera laba karena tampak bahwa dari harga realisasinya itu lebih besar daripada harga standarnya, sehingga menunjukkan selisih sebesar 12.800 itu menjadi laba. Nah, selanjutnya itu ada penjualan tahun 2021 pada harga 2020 yang sudah kita cari tadi sebesar 96 juta, kita masukkan lagi, dan juga penjualan di tahun 2020 sebesar 90 juta. Kita kurangkan maka menghasilkan selisih volume penjualan sebesar 6 juta yaitu laba. Sini juga tampak laba atau realisasinya itu tidak sama dengan volume tahun standar, jadi lebih besar sehingga menghasilkan laba. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari tabel di atas ini, selisih harga jual terjadi karena harga jual per unit di tahun 2021 sebagai harga realisasi tidak sama dengan harga jual per unit tahun 2020 sebagai harga standar. Demikian juga selisih volume penjualan terjadi karena volume penjualan tahun 2021 ini sebagai realisasi tidak sama dengan volume tahun 2020 sebagai tahun standar. Yang kedua yaitu kita mencari selisih harga pokok dan volume harga pokok. Kita cari terlebih dahulu sama seperti tadi menggunakan data yang sebelumnya. Kita mencari harga pokok penjualan tahun 2021 tadi sebesar 96 juta. Untuk harga pokok penjualan tahun 2021 pada harga tahun 2020, di sini dimaksudkannya untuk harga pokoknya menggunakan unitnya menggunakan di tahun 2021 dengan harga menggunakan di tahun 2020. Nah, untuk penulisannya itu perhitungannya yaitu sama 3.200 dikali 27.000. Di situ ada salah penulisan
yang 2.700 itu kita ganti menjadi 27.000. Maka mendapatkan hasil 86.400.000. Kita kurangkan, maka menjadi selisih harga pokok itu sebesar 9.600.000. Di sini terjadi rugi. Mengapa terjadi kerugian? Karena selisih volume harga pokok itu merupakan perbedaan antara volume harga pokok di tahun 2021 sebesar 3.200 unit itu dan volume harga pokok di tahun 2020 sebesar 3.000 unit. Selisih harga pokok ini tidak menguntungkan karena realisasinya itu lebih besar daripada harga standarnya. Nah, yang kedua kita mencari selisih volume penjualan dengan cara kita mengurangkan harga pokok penjualan tahun 2021 pada harga 2020 yang sudah kita cari tadi sebesar 86.400.000 dikurangkan dengan harga pokok penjualan tahun 2020 sebagai standar sebesar 81 juta, maka dihasilkan selisih volumenya sebesar 5.400.000. Di sini rugi yaitu sama karena harga realisasinya itu lebih besar dari volume harga pokok standarnya. Nah, secara keseluruhan, selisih laba kotor atau laba kotor tahun 2020 dibandingkan laba kotor 2021 itu dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, harga jual di sini 12.800.000 menguntungkan. Terus yang kedua, volume penjualan sebesar 6 juta ini juga menguntungkan. Harga pokok 9.600.000 ini tidak menguntungkan karena tadi harga realisasinya lebih besar daripada harga standarnya. Volume harga pokoknya juga tidak menguntungkan karena volume harga pokok realisasi lebih besar daripada standarnya. Dan untuk selisih laba kotornya tadi sebesar 3.800.000 rupiah. Yang kedua yaitu analisis laba kotor untuk banyak produk atau multiple produk. Di sini analisis berdasarkan anggaran dan biaya standar itu mengidentifikasi selisih masing-masing produk sehingga dapat untuk mengambil keputusan produk mana yang menguntungkan. Di sini ada tabel kotor dari PT Pelangi dari tahun 2020 dan 2021. Di situ ada penjualan bersih di tahun 2020 dan 2021 terdapat perbedaan harga di mana itu terdapat selisih sebesar 10 juta. Untuk harga pokok penjualannya juga terdapat selisih perubahan sebesar 2 juta dan untuk laba kotornya juga terdapat perubahan sebesar 12 juta. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke tabel 8.13 dan 8.14. Terdapat di tabel itu yaitu penjualan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 10 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2020. Dan harga pokok penjualan meningkat sebesar 2 juta rupiah sehingga laba kotor mengalami penurunan sebesar 12 juta rupiah. Perincian harga pokok dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu, untuk analisis perubahan laba kotor, penjualan dan harga pokok penjualan pada tahun 2020 digunakan sebagai dasar atau standar perbandingan. Langkahnya ada menghitung selisih harga jual dan volume penjualan, menghitung selisih harga pokok dan volume harga pokok, selisih volume penjualan dan volume harga pokok dianalisis lebih jauh ke dalam selisih A, selisih komposisi, dan B, selisih volume final. Lalu untuk tabel 8.15, selisih harga jual pokok dan volume penjualan di bawah ini. Penjualan tahun 2021 sebagai realisasi sebesar 246 juta rupiah. Lalu penjualan 2021 pada harga jual di tahun 2020 yaitu barang P sebesar 4.000 dikali dengan 40.000 rupiah sama dengan 160 juta rupiah. Lalu untuk barang Q sebesar 4.000 dikali 29.000 rupiah sama dengan 116 juta rupiah. Totalnya yaitu 276 juta rupiah. Selisih harga jualnya yaitu sebesar 30 juta. Lalu penjualan 2021 pada harga tahun 2020 yaitu sebesar 276 juta. Lalu penjualan tahun 2020 sebagai standarnya yaitu 26 juta yang diasumsikan sebagai laba sebesar 20 juta. Lalu di tabel 8.16 yaitu ada selisih harga jual dan volume harga pokok. HPP penjualan pada tahun 2021 sebagai realisasi yaitu 246 juta. Lalu harga pokok penjualan 2021 pada harga pokok tahun 2020 yaitu barang P sebesar 4.000 dikali
Rp36.000 sama dengan Rp144 juta. Lalu untuk barang Q sebesar Rp4.000 dikali Rp22.000 sama dengan Rp88 juta. Jika ditambahkan yaitu akan sebesar Rp232.000. Untuk selisih harga pokoknya yaitu berkisar Rp18 juta yang diasumsikan sebagai rugi. Lalu untuk HPP tahun 2021 pada harga tahun 2020 yaitu Rp216 juta. Lalu HPP penjualan tahun 2020 sebagai standar yaitu adalah Rp214 juta. Lalu diasumsikan sebagai rugi karena rugi sebesar Rp2 juta. Hasil analisis secara keseluruhan akan dapat menjelaskan penyebab menurunnya laba kotor sebesar Rp12 juta seperti di bawah ini. Selisih harga jualnya yaitu sebesar Rp30 juta yang diasumsikan sebagai rugi. Lalu ada selisih volume bersih terdiri atas volume harga pokok dan volume penjualan sebesar 22 juta. Lalu selisih volume bersih laba yaitu 18 juta, selisih harga pokok rugi 18 juta. Dari ringkasan di atas dapat dijelaskan bahwa selisih volume bersih 18 juta merupakan kombinasi dari selisih volume harga pokok 2 juta yang tidak menguntungkan dan selisih volume penjualan 20 juta. Selisih ini selanjutnya dianalisis lebih jauh untuk menentukan komposisi dan selisih volume final. Pada produk tunggal, untuk menganalisis selisih volume final, terlebih dahulu dihitung laba kotornya. Untuk rumusnya yaitu total laba kotor di tahun 2020 dibagi dengan total unit yang dijual pada tahun 2020, yaitu sebesar 42 juta dibagi dengan 3.500. Hasilnya adalah 12.000 per unit. Lalu selanjutnya laba kotor ini yang di per unit dikalikan dengan total penjualan tahun 2021 untuk seluruh jenis produk. Dengan demikian, laba kotor yang akan dicapai akan sebesar Rp96 juta. Dengan rincian 12.000 dikali dengan 8.000 sama dengan Rp96 juta. Dengan catatan jika semua unit tersebut dijual pada laba kotor rata-rata tahun 2020. Lalu untuk selisih komposisi dan selisih final dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tahun 2020 pada harga jual tahun 2020 sebesar Rp276 juta. Penjualan tahun 2021 pada harga pokok 2020 yaitu sebesar Rp228 juta. Untuk selisih dari kedua itu adalah Rp48 juta. Lalu untuk penjualan 2021 pada laba kotor rata-rata 2020 sebesar Rp96 juta dan selisih komposisi tersebut ada di angka 48 juta yang bisa diasumsikan sebagai rugi. Lalu untuk selisih volume final yaitu penjualan 2021 pada laba kotor rata-rata tahun 2020 sebesar Rp96 juta. Penjualan 2020 sebagai standar yaitu Rp256 juta. Lalu HPP 2020 sebesar Rp214 juta. Untuk selisihnya yaitu berada di 42 juta dan selisih volume final yaitu berada di 54 juta rupiah dan bisa diasumsikan sebagai laba. Lalu yang terakhir yaitu ada manfaat bagi manajemen. Manfaat bagi manajemen ini adalah analisis difokuskan pada selisih yang tidak menguntungkan atau selisih rugi antara anggaran dan realisasi. Analisis selisih harga pokok yang tidak menguntungkan dapat menjadi bahan evaluasi manajer produksi, kemungkinan penurunan volume penjualan karena terjadi kenaikan harga pokok. Kenaikan harga pokok lebih lanjut dianalisis selisih yang terjadi pada unsur harga pokok yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.